Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sukacita di pagi hari ini bersama lagi dengan kami GBI Amazing dalam Tower of Prayer dengan tema Kasih Kristus. Saudara, kita ada sampai saat ini semua karena kasih Kristus. Saudara dan saya diberikan kesehatan, itu semua karena kasih Kristus. Kita diberkati semua karena kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, kita memuji dan menyembah Tuhan di pagi hari ini, sehingga kasih Kristus terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Janji-Mu melebihi segala sesuatu. Engkaulah Tuhan, kekuatan jiwaku. Tangan-Mu penuh kasih, selamatkan hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku. Tertegunlah aku melihat ajaib kuasa-Mu. Engkaulah Tuhan, Allah yang kuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, kekal selamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, kekal selamanya. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Janji-Mu melebihi segala sesuatu. Engkaulah Tuhan, kekuatan jiwaku. Tangan-Mu penuh kasih, selamatkan hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku. Tertegunlah aku
Pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, terus mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami hendak memuji nama-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara, katakan haleluya, haleluya. Inilah doa kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan, karena hanya Engkau pengharapan kami. Dan di dalam hadirat-Mu kami selalu rindu. Di dalam doaku ku berserah kepadamu, hanya Engkau pengharapanku, hadirat-Mu selalu ku rindu. Betapa baiknya kasih dan kemurahan-Mu. Kau beri penghiburan, hilangkan dukaku. Ku bersyukur padamu Tuhan. Mari kita sembah, sembah Dia. Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku agungkan dahsyat perbuatan-Mu. Ajaiblah kuasa kasih-Mu, hanya Engkau curahan hatiku. Sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku agungkan dahsyat perbuatan-Mu. Ajaiblah kuasa kasih-Mu, hanya Engkau curahan hatiku. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di dalam doaku ku berserah kepadamu, hanya Engkau pengharapanku, hadirat-Mu selalu ku rindu. Betapa baiknya kasih
bersyukur padamu Tuhan. Ku sembahmu, ku sembahmu, ku agungkan dahsyat perbuatanmu, ajaiblah kuasa kasih-Mu, hanya Engkau curahan hatiku. Ku sembahmu, ku sembahmu, ku agungkan dahsyat perbuatanmu, ajaiblah kuasa kasih-Mu, hanya Engkau curahan hatiku. Ku sembahmu, ku sembahmu, ku agungkan dahsyat perbuatanmu, ajaiblah kuasa kasih-Mu, hanya Engkau curahan hatiku. Terima kasih Tuhan, kami sembahmu Mari saudara, kita sembah, sembah Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembahmu Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kami sembahmu Tuhan, Kau ku Engkau layak disembah,
Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, nyanyikan lagu ini. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Terima kasih Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru. Penuhi kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. penuhi aku Tuhan, penuhilah hidupku, urapi aku Tuhan dengan kasih setiamu. Penuhi aku Tuhan, penuhilah hidupku, urapi aku Tuhan dengan kasih setiamu. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Tuhan baik, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Tuhan baik. Mari saudara, katakan kepada Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan urapan yang baru di pagi hari ini. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhilah hidupku, urapi aku Tuhan dengan
Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Sembunyikan aku di belakang salib-Mu agar hanya Engkau yang nampak dalam setiap pemberitaan firman. Dan ampunilah segala dosa kami Tuhan, atas segala apa yang kami buat, kami katakan dan kami pikir. Sucikan dan kuduskan hati kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah atmosfer surga-Mu turun atas tempat ini, dan urapan-Mu terjadi untuk kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Efesus 3 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara, ketika ilmu pengetahuan telah begitu maju dan berkembang, tidak mungkin lagi orang memahami semua hal. Yang disebut ahli adalah seorang spesialis, orang yang tahu banyak tapi mengenai hal yang semakin terbatas. To know more and more about less and less. Jika saudara tidak mungkin memahami semua hal, tetapi kata Paulus ada satu hal yang tidak boleh, tidak harus saudara dan saya pahami. Dan apakah itu? Yaitu kasih Kristus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan tentang kasih Kristus itulah saudara saya mau menjelaskan berikut ini. Mungkin tidak lagi kita sadari, tetapi sebenarnya aneh kalau orang Kristen itu memilih salib sebagai lambang. Mengapa? Sebab biasanya kalau orang memilih lambang, tentu dia akan memilih yang gagah, ya, yang hebat, yang mengagumkan, ya. Tetapi orang Kristen memilih salib. Salib yang oleh Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dikatakan sebagai batu sandungan bagi orang-orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Apa sebetulnya yang mau digambarkan oleh lambang salib itu? Yang pertama, lambang salib mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang hanya pantas untuk dibinasakan oleh Allah. Semua kita saudara, tidak ada yang terkecuali. Mungkin di hadapan manusia kita mungkin dilihat sebagai orang yang sangat good, sangat baik, yang hebat. Tetapi di hadapan Allah, nol. Setiap kita harusnya saat kita melihat salib, kita harus sadar bahwa seharusnya kitalah yang mesti digantung di situ.
Dan yang kedua, ini yang jauh lebih penting. Salib mengingatkan kita akan kasih Kristus. Setiap kita harusnya menyadari betapa kotornya, betapa cemarnya, betapa najis dan berdosanya kita. Dan saat kita menatap salib itu, kita mendengar Tuhan berkata bahwa engkau benar, engkau najis, engkau kotor, engkau pantas untuk binasa, tetapi aku mencintaimu. Salib adalah ibarat surat dari surga yang isinya 3 kata, yaitu I love you, God love you. Kristus mencintaimu. Mungkin saudara katakan bahwa saya bukan orang sekolahan, saya tidak tahu banyak, tidak apa-apa. Asal saudara tahu, Kristus mencintaimu. Saya mungkin bukan orang kaya, saya tidak punya banyak, tidak apa-apa. Asal saudara punya yang satu itu, yaitu kasih Kristus. Saya tidak punya siapa-siapa di dunia ini, suami, istri, anak-anak, teman-teman semua meninggalkan saya. Tidak apa-apa. Asal saudara tahu, Kristus tetap mencintaimu. Saya mengalami begitu banyak masalah, pencobaan, pergumulan, penderitaan dalam hidup saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan lebih lama lagi. Bisa, karena Kristus mencintaimu. Saya menderita penyakit yang sudah tidak mungkin disembuhkan. Saya hanya menanti saat Tuhan memanggil saya. Jangan takut, Kristus mencintaimu. Ini yang Paulus minta agar kita pahami betul, saudara. Cinta memang tidak ada artinya kalau dia cuma kata-kata saja yang kita dengar, yang kita baca. Tetapi kalau kita sudah mengalami dan merasakannya sendiri secara langsung, oh, kita tahu betapa berartinya cinta itu. Betapa cinta itu berkuasa mengubah seluruh hidup kita. Coba kalau kita ingat pertama kali kita jatuh cinta. Kita bergelora di pakarnya. Kita tidak perlu yang lain kecuali yang satu itu. Nah, itu yang mesti terjadi. Memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih atau cinta Kristus itu. Kasih Kristus itu, saudara, kata Paulus, punya 4 dimensi. Dimensi pertama adalah lebarnya. Kasih Kristus yang dinyatakan di kayu salib itu merangkul semua orang. Merangkul saudara dan saya di segala tempat, di semua benua, tidak terkecuali. Bangsa apapun, Kristus tetap mencintaimu. Agama apapun, Kristus tetap mencintaimu. Apakah saudara tinggal di Menteng, di Pondok Indah, di penjara, atau di kolong jembatan, atau di barak-barak militer, atau di rumah-rumah sakit, Kristus tetap mencintaimu. Kedua, panjangnya. Kasih Kristus itu begitu panjang. Dia tidak dapat diukur, saudara. Bahterahnu pasti amat besar, saudara. Bahterahnu itu amat besar, saudara. Tetapi ada ukurannya. Ya. Bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo aja amat luas, tetapi ada ukurannya. Setiap negara itu mempunyai tapal batasnya, tetapi kasih Kristus itu tidak terbatas. Kasih Kristus tidak terukur oleh apapun. Ada pujiannya, saudara. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tidak terukur kasihnya Tuhan, saudara. Dalam Efesus 3 ayat 19 mengatakan kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Tidak ada yang terlalu kecil,
yang luput dari kasih Kristus, dan tidak ada yang terlampau besar yang tidak dapat dicakup oleh kasih Kristus. Saudara punya penyakit yang begitu berat sehingga saudara bertanya, apakah kasih Kristus itu masih saya bisa rasakan? Apakah saudara mempunyai persoalan yang begitu banyak sehingga saudara bertanya, apakah kasih Kristus itu bisa mengatasinya? Apakah saudara juga menyimpan dosa yang begitu hebatnya sehingga saudara bertanya, apakah kasih Kristus ini dapat bisa mengampuni saya? Jawaban firman Tuhan pagi ini, tidak ada yang dapat melampaui kasih Kristus. Ketiga tingginya saudara, kasih Kristus itu begitu tinggi, dia mencapai surga, dia mencapai tahta Allah. Para astronot berhasil terbang begitu tinggi saudara, tapi toh mereka tidak dapat mencapai surga kan. Manusia dapat menumpuk amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya, tapi tetap tidak mungkin mencapai tahta Allah. Hanya ada satu jalan untuk mencapai Allah, yaitu kasih Kristus. Ialah satu-satunya yang mampu membuka pintu surga dan hati Allah. Persoalannya, apakah dia juga telah membuka pintu hati kita? Apakah hati kita juga terbuka untuknya? Keempat, dalamnya. Itu telah saya katakan tadi saudara, bahwa kita bisa tenggelam begitu dalam ke jurang dosa, ya. Kita bisa jatuh begitu dalam, terpuruk oleh pelbagai kesulitan dan penderitaan. Dengan tergagap-gagap kita bertanya, apakah ada yang mungkin bisa mencapai aku? Jawabannya adalah kasih Kristus. Begitu dalam, sehingga tidak ada yang begitu dalam yang tidak dapat dicapainya. Dari sudut pemikiran manusia memang tidak mungkin. Tetapi baca Roma 11 ayat 33. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Itulah jalan yang ditempuh oleh kasih Kristus, jalan salib. Tidak dapat dipahami dan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Tapi coba kita renungkan sejenak saudara. Apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh cinta? Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang sedang jatuh cinta bagi orang yang dicintainya? Ya, coba kalau kita ingat Romeo dan Juliet saudara. Ya. Sampai begitu dalamnya cinta mereka. Tapi saat ini kita bicara tentang cinta yang jauh melebihi Romeo dan Juliet, yaitu kasih Kristus. Saya sudah menjelaskan apa yang harus kita pahami. Lalu apa? Seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak banyak artinya kalau cuma kita pahami. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kasih Kristus itu bukan hanya kita pahami, melainkan kita kenali saudara. Kita alami, kita rasakan, kita hayati. Biarkan kasih Kristus menguasai hati kita, pikiran kita, perasaan kita. Pada waktu kita bangun, pada waktu kita tidur, pada waktu kita berpikir, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita melakukan apa saja, biarkan kasih Kristus saja yang menguasai kita. Katakan amin. Jangan pernah kita berpikir bahwa hanya karena kita sudah dekat dengan salib Kristus, dengan sendirinya kita mengalami kasih Kristus. Saudara ingat dua penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang satu mengejek dia karena tidak mengalami kasih Kristus, yang lain menyerahkan dirinya kepadanya. Akhirnya memang sama-sama mati, tetapi ada perbedaan yang amat besar antara keduanya. Kepada yang mau menerima dan mengalami kasih Kristus, Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 43, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak ada orang yang lain yang begitu pasti masuk surga kecuali si penjahat itu. Seluruh belang belentong di masa lampaunya yang hitam lenyap seketika. Ketika dia memahami, dia mengenali
menerima dan mau hidup dalam kasih Kristus. Apakah kita tidak ingin seperti itu, saudara? Dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Efesus 3 ayat 14 sampai 21, doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tarik ayat dari Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Sebelum melangkah lebih jauh hari ini, coba kita renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah, saudara. Sungguh kita tidak dapat menghitung betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Banyak cerita tentang cinta kasih yang ada di dunia ini. Namun kesemuanya itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu sangat jauh berbeda dari kasih yang lain yang ada di dunia ini. Inilah garis besar karakteristik kasih Tuhan kepada umatnya. Yang pertama adalah tidak berubah. Artinya kasih Tuhan mengalir terus-menerus, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Dalam Mazmur 117 ayat 2, sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kasih manusia bersifat sementara, sangat bergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi kasih Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bahkan kita tidak dapat mempengaruhi kasih Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Tuhan mengasihi kita sebelum ada perbuatan baik yang kita lakukan baginya. Yang kedua, sempurna. Artinya kasih Tuhan itu sepenuhnya, full, benar-benar lengkap dan utuh. Karena itu jangan sekali-sekali kita mengukur besar kasihnya Tuhan dengan keadaan yang kita alami, saudara. Namun ingatlah dan renungkanlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Salib adalah bukti nyata betapa sempurnanya kasih Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, tidak bersyarat. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam Roma 5 ayat 8. Ini sangat berbeda dengan kasih manusia yang bersyarat. Seringkali kita hanya mau mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Jika tidak, kita pun tidak lagi mau mengasihi. Namun Tuhan sedemikian rupa mengasihi kita dengan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Dalam Roma 8 ayat 32. Apapun juga yang ada di dunia ini, saudara, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Apapun, tidak ada yang bisa sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita.
rasakan kasih Tuhan, kasih Kristus yang begitu luar biasa, yang panjang, lebar, tingginya, dan dalamnya untuk kita semua. Selamat pagi. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bernyanyi. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dan kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudari Gisela. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik buat setiap cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa pagi hari ini kami sudah boleh memuji menyembah-Mu, kami sudah boleh mendengarkan isi hati-Mu, dan biarlah Tower of Prayer hari ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa saat ini buat setiap umat-Mu Tuhan yang menyaksikan Tower of Prayer ini. Biarlah mereka boleh diberkati Tuhan karena ada roh Tuhan yang senantiasa berkuasa dalam hidup mereka. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa, kami mau masuk dalam setiap doa syafaat kami. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang mendengar, bahkan Engkau menjawab setiap doa kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa dan negara kami Engkau kasihi. Kami percaya Indonesia ada di dalam genggaman tangan kasih-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap kepemimpinan pemerintahan yang ada Tuhan di negeri kami. Dari yang terendah sampai tertinggi Tuhan. Engkau memberkati, Engkau memimpin dan menuntun setiap pemimpin-pemimpin kami ya Bapa. Engkau berikan mereka rasa takut akan Tuhan agar mereka betul-betul dan sungguh-sungguh mau menjalani tugas dan tanggung jawab mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami dalam setiap aspek Tuhan. Baik dalam aspek politik, kesejahteraan rakyat, dan dalam kesehatan bahkan setiap ekonomi bangsa kami percaya Engkau pulihkan. Bapa yang baik, pada hari ini kami juga mau berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu Tuhan di seluruh dunia. Di setiap pelosok-pelosok, di setiap desa-desa, di setiap kota-kota. Biarlah Engkau sendiri Tuhan, Roh-Mu yang kudus itu Bapa, menuntun dan menopang setiap gereja-gereja-Mu. Bahkan Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa di seluruh dunia. Engkau sendiri yang menguatkan mereka, memberikan mereka senantiasa hikmat, kuasa, otoritas yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa buat setiap orang-orang yang terlantar. Engkau memberkati janda, duda, orang-orang miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang memelihara kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan seperti Engkau menolong kami juga percaya Engkau mampu menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap pergumulan-pergumulan dari setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menuntun dan menolong setiap pergumulan-pergumulan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah saat engkau masuk dan keluar. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah seisi rumahmu dan lumbung-lumbungmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah kesehatanmu. Dan diberkatilah pelayananmu saat engkau melayani Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.